Kemenangan Raja Yosafat. Takut akan Tuhan membuat kita percaya pada rencananya. Bersyukur adalah saat kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kemurahan dan kebaikannya. Sangat mudah untuk bersyukur saat hidup ini baik. Tapi bisakah kita bersyukur pada saat-saat sulit? Inilah pertanyaan yang harus dihadapi oleh seorang raja yang baik bernama Yosafat. Ketika utusan datang kepadanya dengan berita buruk, utusan yang bersangkutan berdiri di depan raja dan berkata kepadanya, "3 tentara telah bergabung bersama dan menyatakan perang terhadapmu, Yosafat. Kamu harus bertindak sekarang." Raja Yosafat sangat ketakutan. Dia sendiri memanggil seluruh bangsa untuk mencari pertolongan Tuhan melalui puasa dan doa. Karena ketakutan, orang-orang Yerusalem berkumpul di kuil Tuhan. Biasanya pertemuan seperti ini akan menjadi saat bersukacita dan merayakan bersyukur kepada Tuhan atas semua yang telah Dia lakukan. Namun dengan pasukan yang besar yang mendekat, apa alasan Yosafat dan rakyatnya harus bersyukur? Raja mengangkat suaranya dalam doa. "Tuhan surga dan bumi, kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Tolong dengarkan tangisan kami dan selamatkan kami dari musuh yang perkasa ini." Setiap pria, wanita dan anak-anak bergabung dengan Yosafat di dalam doa ini. Yosafat dapat bersyukur karena ia percaya pada Allah yang dia sembah. Tiba-tiba roh Tuhan mendatangi seorang pria bernama Yahaziel. Dia berdiri di tengah-tengah kerumunan dan dengan berani berbicara, "Dengar Raja Yehosafat dan kamu sekalian, inilah yang Tuhan katakan, jangan takut karena besok aku akan melawan musuh ini untukmu. Cukup berdiam diri dan saksikan saat aku memberimu kemenangan." Saat Yahaziel berbicara, orang-orang diingatkan bahwa Tuhan tidak pergi kemana-mana. Dia bersama mereka, Dia mendengar tangisan mereka, dan Dia akan menyelamatkan mereka dengan kasih-Nya yang tak pernah putus. Raja Yehosafat terpesona sewaktu dia merenungkan apa yang telah Tuhan katakan. Dia diliputi rasa syukur. Yosafat berlutut dan membungkuk rendah dengan wajah menghadap ke tanah. Di sana di hadapan semua orang, Yosafat menyembah Tuhan dengan rasa syukur. Semua orang di kerumunan melakukan hal yang sama, mengikuti teladan raja. Penyembahan ini diakhiri dengan para pendeta Tuhan yang disebut orang Lewi berdiri dan kemudian berseru untuk memuji Tuhan. Keesokan paginya, pasukan Raja Yosafat berbaris untuk menghadapi musuh. Tetapi di sepanjang jalan, raja melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia menunjuk penyanyi berpakaian jubah suci untuk memimpin pasukannya. Yosafat percaya pada rencana Allah, bukan rencana yang dia bisa buat. Dengan tentara raja yang mengikuti mereka, para penyanyi mengucapkan kata-kata ini. "Bersyukurlah kepada Tuhan, cintanya yang setia bertahan selamanya." Betapa menakjubkannya iman yang dimiliki Yosafat. Meskipun pasukan yang kuat telah menyerbu negerinya, janji kemenangan Tuhan adalah alasan yang cukup bagi raja untuk bersyukur. Yosafat akan menghadapi masalah ini bukan dengan pedang atau perisai, tetapi dengan bersyukur kepada Tuhan atas kasih setianya. Saat lagu ucapan syukur ini naik kepada Tuhan, sesuatu yang benar-benar ajaib terjadi. Tuhan menyebabkan kekuatan musuh yang terdiri dari 3 pasukan berbeda berperang melawan satu sama lain. Pertempuran ini begitu intens sehingga tidak ada satupun tentara musuh yang selamat. Ketika Raja Yosafat tiba, dia menemukan seluruh pasukan penyerang telah dikalahkan. Tuhan telah memenangkan kemenangan seperti yang dia janjikan. Pada saat itu, Yosafat belajar bahwa kasih Tuhan selalu menyertai kita dan lebih kuat dari musuh yang kita hadapi.
Cintanya yang tak putus-putusnya mengalahkan setiap ketakutan, keraguan, dan kekhawatiran. Karena itu, kami punya alasan untuk berterima kasih kepada Tuhan setiap hari. Akhirnya Raja Yosafat memimpin parade penyanyi dan tentara dan kembali ke kota dengan bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Di saat yang paling sulit, Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang tidak pernah gagal kepada Yosafat. Di saat yang paling sulit, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita juga. Dia menunjukkan betapa Tuhan mengasihi kita dengan rela mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berhenti mengasihi kita. Dia tidak pernah gagal dan tidak pernah menyerah. Ia menyelamatkan kita di saat kita dalam kegelapan dan kebinasaan. Tuhan selalu punya rencana yang indah buat kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat yang ke-15. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera.